ngaji bersama kepada beliau Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, khususnya Pak Ahmad bin Kiai Hasan Hamid, juga segenap para asatid, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan mempelajari perkara yang paling penting dalam urusan kehidupan adalah masalah fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang yang baik, untuk hidupnya supaya menjadi lebih baik, maka yufaqihu fiddin, dia akan diajarkan kepadanya pemahaman tentang agama, terutama bagaimana tata cara dia bersikap kepada Allah. Dan diatur adalah pada ilmu yang paling dasar, yaitu Safinatun Najah atau Risalatul Jami'ah dan lain sebagainya. Kita mulai ambil berkahnya kepada musannifnya, Syekh Salim bin Sumir. Al-Fatihah. Di sini ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Dalam riwayat lain bilhamdulillah fahuwa maqtu' fahuwa abtar fahuwa majdub. Setiap perkara yang enggak dimulai dengan bismillah atau tidak didahului dengan alhamdulillah, maka perkara itu ibarat hewan enggak punya ekor, ibarat orang yang terkena penyakit kusta. Jadi ibarat orang enggak punya keturunan, alias perkaranya tidak akan sukses. Karena itulah apapun yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Man arada an ya'isha sa'idan fid dunya wa mata syahidan falyabda fi kulli amrihi bi bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang ingin hidupnya itu bahagia di dunia, matinya dia dalam keadaan syahid, hitungannya di mata Allah, maka semua perkara mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya dipinang, kupinang kamu dengan bismillah, bukan itu aja. Apapun yang mau kita pakai, apapun yang mau kita makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau di dalam tulisan kitab kalimat bismillahirrahmanirrahim ini diartikan oleh para ulama, ba itu artinya saya mengambil berkah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ismullah adalah artinya pengagungan kepada Allah. Allah,
Apa itu Allah? Adalah zat yang wajib harus adanya, yang berhak semua kesempurnaan, yang terbebas dari semua kekurangan. Jadi maha sempurna adalah Allah, dan yang terlepas daripada segala macam kekurangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah sempurna berarti kita kurang. Ini adalah kenapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman adalah artinya yang memberi nikmat yang pokok, seperti sampai diciptakan, dikasih iman, dikasih akal, ya, diberikan rezeki. Ini bagi semuanya, mukmin nggak mukmin masuk di dalam Ar-Rahman. Karena itu Rahman ini hanya khusus untuk Allah, khusus untuk Allah saja. Tidak ada mustarokah, nggak pakai gabungan. Sebab nanti ada sifatnya Allah, makhluk juga menjalankan. Ar-Rahim, memberikan nikmat-nikmat yang cabang, seperti wajah dijadikan tampan, harta sampean ditambah dikasih kekayaan, akal sampean dijadikan jenius, ya. Kemudian anak banyak, itu adalah termasuk bagian daripada Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim ini tadi? Sang pemberi nikmat untuk nikmat-nikmat yang kecil. Artinya nikmat tambahan. Nikmat tambahan. Masalah memberi, maka siapapun juga bisa memberi. Ya. Artinya manusia juga dikasih hak oleh Allah, Allah pun juga melakukan hal yang sama. Ngasih rezeki, kita juga bisa ngasih, kan begitu. Manusia juga bisa membagikan yang dia miliki dan lain sebagainya. Tapi untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kembalinya pada kalimat Ar-Rahman, khusus milik Allah. Ar-Rahim, maka semuanya baik Allah dan makhluknya juga bisa begitu. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah pujian. Kalau dari segi syariat artinya adalah setiap perbuatan yang menunjukkan kalau kamu itu memuji kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirimu, itu namanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu tandanya kamu itu membalas kebaikan orang, berarti kamu sama saja memuji orang itu tadi. Makanya di dalam hal ini tidak ada yang lebih berhak mendapatkan pujian dari kita dari awal hingga akhir kecuali siapa? Allah subhanahu Rabbil alamin. Rabb itu artinya pemilik, al-alamin apapun yang selain Allah, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, semuanya adalah apa? Milik Allah, ciptaannya. Jadi sampai cuma dipinjemin saja. Maka jangan pernah ngaku yang bukan milik sampai. Paham ya? Dan Bismillah ini sendiri ada hukumnya. Bismillah itu aslinya adalah sunnah. Kapan sunnah? Kalau beriringan pada waktu perbuatan yang sunnah. Makan, minum, nulis surat, ya, suami mendatangi istri, bismillah, masuk rumah, bismillah, keluar dari rumah, bismillah, ya. Kemudian dia menjadi wajib ketika kita baca Fatihah, wajib di dalam mazhab Syafi'i, karena Fatihah, bismillah itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. 7 ayat surat Fatihah itu termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat jangan sampai diam. Lafaz dalam sholat itu yang bacaan wajib harus didengar. Minimal sampai dengarkan sendiri. Fatihah minimal sampai dengarkan sendiri. Supaya apa? Supaya sah sholatnya sampai. Kalau tidak bisa jadi sholatnya nggak sah. Saya mau sholat pakai batin, tidak sah. Sholat nggak pakai baca Bismillah, nggak pakai baca Fatihah, artinya tidak diperdengarkan oleh dirinya sendiri, nggak sah sholatnya.
Yang ketiga, makruh. Kapan makruh? Kalau pada waktu perbuatan yang makruh. Misalkan lihat kotoran, makan bawang, itu termasuk apa? Barang yang makruh. Lihat kemaluan pasangannya misalkan, makruh. Mati bocor bismillahirrahmanirrahim, makruh. Haram. Kapan? Ketika pada waktu melakukan perbuatan yang haram pada zatnya. Mau pakai narkoba, tak bocor bismillahirrahmanirrahim. Iki gak tambah pahala, nambah tuh dosa itu tadi coba. Ya, berzina, minum minuman keras, apapun perbuatan yang haram dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya juga menjadi apa? Mubah. Kalau pada waktu perbuatan yang mubah sampai mengangkat barang, ini tidak terikat hukum apapun. Sampai mengangkat meja, mau pakai bismillah, nggak pakai bismillah tidak jadi masalah. Hukumnya mubah. Wabihi nasta'in. Begitu juga hukumnya alhamdulillah. Wajib ketika khutbatul Jum'ah, wajib ada alhamdulillah. Itu termasuk rukun khutbah. Alhamdulillah. Kemudian ketika sholat baca fatihahnya harus ada alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah setelah kita melakukan perbuatan yang sunnah jadi sunnah hukumnya. Jadi haram kalau misalkan berbarengan dengan perbuatan yang haram. Habis mari ngombe tingtung, tahu tingtung enggak? Habis minum minuman keras, alhamdulillah. Iki ya Kak Iso, alhamdulillah. Yang malaikatnya nggak mau nyatet, yang tepuk tangan saya tanya, waduh double dosa. Ya, makruh ketika berkaitan dengan perbuatan yang makruh. Habis melakukan perbuatan yang makruh, kita bilang alhamdulillah. Nah itu terkena hukumnya juga apa makruh. Kemudian mubah, misalkan kalau berkaitan dengan perkara yang mubah. Jadi hukum bacaan itu tergantung pada perbuatannya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dimulai kalimat tersebut dengan bacaan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dimulai dengan bacaan bismillah, dengan bacaan alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'in itu adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umuri dunya waddin adalah urusan agama dan urusan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Sholawat ada 3. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat. Kemudian yang ketiga orang beri sholawat. Kalau dari Allah adalah rahmat, kalau dari malaikat adalah mintakan ampun untuk Nabi. Kalau yang dari kita adalah kita tawassul kepada Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini kata para ulama juga menambah derajatnya sang Nabi. Jadi Nabi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikarenakan kami punya jasa kepada Nabi dengan bersolawat, satu solawat dibalas 10 sama Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap orang yang muji Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kehidupannya ini adalah akan menjadi kehidupan yang baik, menjadi berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Berkat apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pemimpin kita Nabi Muhammad, penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi terakhir kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nanti ada orang ngaku nabi, berarti sudah tidak benar. Satu, kalau diyakini bisa menjadikan Anda keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Wa alihi, keluarga Nabi.
Ada yang mengatakan keluarga Nabi adalah setiap orang beriman yang bertakwa keluarga Nabi. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama adalah yang ternisbatkan kepada Al-Hasan dan Al-Husain, keturunan Nabi dari cucunya Kanjeng Nabi, dari Al-Hasan Al-Husain, dan juga Bani Hashim, yang mana mereka diharamkan untuk menerima zakat ketika ada Baitul Mal. Sekarang sudah ada Baitul Mal, maka difatwakan oleh 70 ulama diperbolehkan keluarga Nabi ini untuk menerima zakat. Baik. Para sahabat, siapa sahabat Nabi? Yang pertama adalah orang ketemu Nabi, lihat Nabi atau kumpul dengan Nabi meskipun dia buta. Yang kedua, beriman setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Yang ketiga, dia pertahankan imannya sampai mati. Yang keempat, ketemunya adalah di dunia, bukan di akhirat. Karena itu kata para ulama, termasuk sahabat Nabi yang paling utama adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi umat Islam, nabinya orang Kristen itu yang diakui Tuhan sama mereka itu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Isa itu masih hidup, dia ketemu Kanjeng Nabi, bermakmum kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dengan dalil ini mengatakan bahwasanya sahabat Nabi yang paling afdol adalah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kriterianya pas. Dan yang sekarang masih hidup dari sahabatnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang nanti bakal turun di akhir zaman. Nabi Isa belum mati, dinaikkan, rafa'ahu ilaih, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita imani. Paham ya? Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang baca la haula wala quwata illa billahil azim 366 kali, insyaallah doanya mustajab. Ping piro? 366 kali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pembahasan yang penting, rukun Islam. Banyak orang Islam ditanya rukun Islam apa, nggak paham. Rukun Islam itu adalah kayak tiang. Satu tidak ada, maka yang lainnya Islamnya dia kurang sempurna. Islam sudah sempurna, tapi kalau orang mengurangi salah satu daripada rukun Islam, sedangkan dia mampu, maka berarti keislamannya dia yang kurang. Amin. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini orang menyebut dan mengucapkan ini langsung semua amalannya bernilai pahala. Semua perbuatannya yang menyalahi syariat Allah setelah dia tahu ditulis dosa. Jadi kebaikan semua orang. Ada orang belum Islam nyumbang masjid, nyumbang rumah sakit, nyumbang segala macam, baiknya luar biasa. Tidak dicatat kebaikan, nggak dicatat pahala oleh Allah. Nggak ada yang disimpankan untuk akhiratnya dia. Kenapa? Karena dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ngakui Allah sebagai Tuhan. Sebab yang dimiliki bukan miliknya dia, miliknya siapa? Jadi kalimat iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini adalah kunci surga, kunci naiknya derajat, kunci diterimanya dirimu di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman biar itu tukang maksiat tetap punya cahaya yang bisa nutupi antara langit dan bumi. Luar biasa. Berkata apa? La ilah. Makanya orang punya la ilaha illallah itu nggak boleh kita hina, nggak boleh kita bully. Kenapa? Melihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakti pak la ilaha illallah. Itu yang pertama. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
membawa ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Arti mendirikan itu menampakkan sholat, i'lan, ditampakkan sholat itu, ya. Sholat itu jangan disembunyikan, ditampakkan. Menjalankan sholat, sholat itu apa sih? Ucapan dan perbuatan. Ada doa, kan begitu. Ada perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim. Tidak boleh kita ini makan dan minum atau berbicara ketika berada kapan? Di dalam sholat. Bisa batal itu yang namanya sholat. Ya, mendirikan sholat dengan syaratnya, syarat sah dan syarat wajib. Yang kena syarat wajib melakukan sholat. Tapi ketika dia sudah kena syarat wajib, kalau syarat sahnya kurang, ya nggak masuk. Syarat wajib itu apa? Ketika orang sudah akil, baligh, itu namanya syarat wajib. Syarat sahnya sholat, suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, ya. Kemudian ngadep kiblat, itu namanya apa? Termasuk bagian apa? Dari syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah ita'uz zakah, bayar zakat sesuai yang sudah dirancang di dalam syariat, sesuai dengan yang disyaratkan di dalam syariat. Yang kelima adalah puasa Ramadan, menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dari apapun yang membatalkan puasa. Yang keenam adalah haji. Haji itu sampai datang ke Ka'bah untuk ibadah. Nah, kalau saya datang ke Ka'bah enggak untuk ibadah, rekreasi, bukan haji, juga bukan umrah. Tapi kalau ada niat untuk ibadah dengan pakai ihram dan lain sebagainya, baru dinamakan haji atau umrah. Disesuaikan dengan niatnya masing-masing. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, kendaraan ada, biaya PP pulang pergi ada, belanja di rumah ada, dan yang ketiga adalah aman. Jadi kalau masih perang atau kalau masih dilanda ini dilanda itu sampai tidak bisa masuk, maka kewajibannya belum jadi wajib. Nanti bakal ada masanya 40 tahun tidak ada haji, 40 tahun. Kapan? Akhir zaman. Itu nanti yang tawaf malaikat. Tidak ada yang haji 40. Kemarin sudah mau dicoba, tapi masih ada 10.000 yang haji. Kemarin kan toto kabeh lockdown. Dadi nega lockdown kene, deki betul lockdown akbar, Bu. Neser sampai kalau kena lockdown akbar. Jadi selama kita masih hidup bisa ibadah gini, syukur. Bisa hadir majlis, syukur. Manis tato'a ilaihi sabila. Enak Islam ini gampang, asal belajar saja. Yang selanjutnya adalah rukun iman. Iman itu sampai percaya dan nurut, itu namanya iman. Islam tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu Islam. Iman kita ini mempercayai, membenarkan semua yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu namanya iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman percaya adanya Allah. Ini yang dulu pertama. Sebab nanti ada orang zaman sekarang pakai akal-akalan, dia bilang Allah itu tidak ada. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Ada ateis. Apa ateis itu? Tidak percaya Tuhan. Komunis, tidak percaya Tuhan. Ya, kita percaya adanya Allah dengan semua sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Harus tahu bahwasanya zat yang maha sempurna siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para nabi, kepada para rasul. Mereka diutus oleh Allah sebagai utusannya Allah untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Jadi nabi-nabi itu diutus untuk genakno urusan manusia di dalam hidup di dunia sama nanti kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu di alam barzakh dan kelak nanti di akhirat. Ini yang wajib kita iman. Jumlahnya Nabi berapa? Yang wajib diketahui 25. Yang tidak kita ketahui jumlah aslinya, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 114. Sebenarnya jumlah para nabi yang tahu hanya Allah. Likulli qaumin had, kata Allah. Setiap umat ada yang membawa petunjuk, ada yang membawa, ada yang memberi petunjuk. Ya, seperti itu. Kemudian kita harus beriman kepada siapa? Iman kepada para malaikat, kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Makhluk cahaya, diciptakan dari cahaya. Taat sama perintah Allah, jalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Itu siapa? Bisa berubah segala macam sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Itu siapa? Malaikat. Yang wajib diketahui berapa? 10. Jumlah aslinya tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang wajib kita imani berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil. Semua yang ada sudah dihapus syariatnya, tapi yang paling wajib kita percayai adalah apa? Al-Quran. Mengingkari satu huruf Al-Quran keluar dari agama Islam. Apalagi sampai berani mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah nggak pas untuk zaman ini. Kurang ajar apa enggak? Apalagi sampai mempermainkan Al-Quran. Kedolenan. Jangan dibikin main. Kalamullah. Untuk turunnya Al-Quran sampai kepada kita ini diutus Nabi Muhammad, dilewatkan Jibril, sulit untuk nyampe ke kita ini, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala jadi mudah semua. Sebenarnya kita nggak pantas untuk dapat Al-Quran ini, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu iman kepada hari akhir. Apa hari akhir? Jadi sudah tidak ada terbenam lagi mataharinya. Kiamat itu bakal terjadi sore. Terakhir sudah hari sore. Itu kiamat terjadi. Kata Nabi, ketika orang lagi sibuk kerjaan, tiba-tiba terjadi kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, gak ada orang beriman. Apa sih itu orang beriman? Tak semuanya. Alhamdulillah kita dihindarkan daripada proses terjadinya kiamat. Ya, ini sudah jaminan dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib beriman tentang hari akhir dan apapun yang setelahnya, yaitu perkara syariat yang kita dengarkan dari Nabi. Ada urusan alam kubur, ada urusan akhirat, ada urusan hisab, timbangan. Ya, ada urusan nanti lewat sirat, ada nanti masuk surga atau neraka. Ini semuanya wajib kita imani. Terakhir adalah wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ketentuan takdir baik dan takdir buruk semuanya dari Allah. Yang penting jangan nyalahkan Allah. Pembahasannya panjang, tapi kita cukup tahu saja. Yang penting ojo nyalahkan Allah, ojo protes sampai Allah. Itu ringkesannya. Ya, yang kamu salahkan siapa? Dirimu sendiri. Yang harus kamu salahkan siapa? Dirimu sendiri. Paham ya? Dan
Setelah itu adalah pembahasan tentang la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kalimat la ilaha illallah ini Allah ciptakan semesta ini untuk la ilaha illallah. Semua semesta Allah ciptakan hanya untuk supaya orang ngaku apa la ilaha. Dan ketika la ilaha illallah ini dibacakan, maka goyang itu langit, goyang itu arsy-Nya Allah. Orang baca la ilaha illallah. Tidak berhenti kecuali sampai Allah mengampuni orang yang mengampun kepada orang yang membaca la ilaha. Dan orang mau nyampe ke hadirat Allah, kunci pertama bagi tiap salik, bagi orang yang mau menuju jalan spiritual, itu kunci pertamanya adalah la ilaha. Waduh, ayam ini semoga ngelok ngaji ayam ini. Ayam berian, ayam beling. Oh iya, ya lah. Kesak berat. Okay. Itu adalah apa? La ilaha la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang wajib disembah dengan benar di muka bumi ini kecuali siapa? Jadi berarti ada sesembahan lain yang dipertuhankan oleh orang lainnya. Apa semuanya? Patung, kreasi akal. Ya, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah api, nyembah gunung, nyembah apa mana? Nyembah pohon, nyembah sapi, nyembah monyet. Jangan kamu ejek, nanti mereka akan mengejek Allah. Jangan, terserah, silahkan, biarkan, tapi jangan kamu ikuti. Alhamdulillah kita dikasih nikmat oleh Allah, kita bersyahadat la ilaha illallah. Jadi karena itu patut kita bersyukur, Tuhan kita adalah Allah, pencipta seluruh alam semesta. Sebab apa yang bisa digambar berarti masih bisa diukur oleh manusia. Kalau maha besar ada ukurannya, berarti sama ukurannya kayak ukuran makhluk. Sama ukurannya makhluk. Tapi Allah itu tidak tergambarkan, tidak terwujudkan, nggak bisa dijangkau oleh pikiran kita, maka berarti pantas berkuasa atas kita. Paham gak ini? Jadi kalau ada sesembahan bisa digambar, masih bisa direka-reka, berarti masih sama dengan makhluk. Lah nek padha ambek makhluk, wis bukan Tuhan. Paham ya? Jadi karena itu jangan sampai kita ini salah kaprah, apalagi mempermainkan kalimat la ilaha illallah. Jaga betul la ilaha illallah ini. Berapa banyak orang dulu beriman akhirnya hilang la ilaha illallah. Naudzubillah. Sampai model apapun asal masih punya la ilaha illallah bakal selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Jadi saya kira sampai di sini tentang pengajiannya. Insyaallah kita ketemu kapan? Minggu depan ya? Bulan depan kan minggu depan? Kita ketemu tahun depan. Iya, bukan bulan depan, tahun depan. Iya, nanti ketemu lagi kapan? 2021 apa 22? Berarti apa tahun depan apa enggak? Tidak salah, ya. Dan semoga jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Insyaallah kita jadi berkah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, pada waktu sekecil aki buat sabar lagi. Semoga begila saya bahas beliau kita manfaat dan beliau paling sehat selamat